Perkenalkan, nama saya Taib Angit dengan NIM 2105 156043. Jadi di sini saya akan melaksanakan tugas revisi 2 dari video yang telah diupload sebelumnya. Jadi ada beberapa yang direvisi, yaitu tentang pertama, suara. Dalam penjelasan saya volume suaranya sangat kecil, jadi sehingga perlu direvisi. Kemudian yang kedua itu adalah dalam penguasaan materi saya tidak baik, dan karena itu saat di kelas saya cenderung tergesa-gesa dalam menjelaskan dan tidak memiliki penguasaan saat menyampaikan materi. Hal inilah yang juga memicu kepercayaan diri saya itu sangat rendah. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana semuanya? Baik-baik aja, Kak? Baik, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ketua kelas tolong pimpin doa ya. Tidak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Menurut kita mulai dari keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Zidan. Nah, materi kita langsung mulai ke materi saja ya. Iya, Pak. Materi kita adalah perjanjian Reinhardt. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu perjanjian Reinhardt? Tidak tahu, Bapak. Bilang mungkin tahu. Kurang tahu saya, Pak. Saya, Pak. Oke, dan Itu kayak perjanjian antara Indonesia dan Belanda pada saat setelah agresi militer pertama, atau setelah perjanjian di Hati-Hati. nah betul tidak perjanjian Reinhardt itu seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan saja ya. Jadi pembahasannya nanti kita akan membahas latar belakang, isi perjanjian dan juga dampak dari perjanjian Reinhardt ini sendiri. Nah, pada tanggal 17 Januari 1948, perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan Indonesia, yaitu PM Amir Saifuddin dan Belanda. Perundingan ini dimediasi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan juga Belgia. Kemudian selanjutnya itu adalah isi perjanjian. Nah, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah kedudukan Belanda. Nah, kemudian yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia atau TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta. Nah, seperti yang ada di sini papan tulis, yaitu ada gambar titik satu, di mana gambar merah itu merupakan wilayah Republik Indonesia, dan kemudian yang warna biru itu adalah negara kepemilikan Belanda. Kemudian yang ungu ini adalah wilayah militer Belanda. Kemudian yang biru muda ini merupakan suatu kontrol pemerintahan Belanda. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dampak. Dan secara politik, wilayah kekuasaan Indonesia semakin dipimpin dengan ditetapkannya garis konmuk yang disetujui oleh pihak Indonesia yang diwakili oleh PM Amir Saifuddin. Wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Belanda semakin luas. Kemudian secara ekonomi, terjadi blokade ekonomi dari Belanda yang memberikan kekuasaan politik yang menguntungkan Belanda, yang memungkinkan mereka melakukan blokade ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu sendiri ya, di ekonomi pada saat terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Belanda,
itu banyak sekali upaya-upaya Belanda ini untuk membuktikan pembentukan Indonesia yang secara khusus juga di ekonomi. Nah, dan di ekonomi sendiri upaya yang dilakukan Belanda adalah dengan memblokir ekonomi kita. Dan selanjutnya kita akan langsung saja kepada pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok itu Bapak bentuk atau kalian sendiri ya? Bapak saja. Oke deh. Kita berhitung dari 1 sampai 3 ya, dimulai dari Anan deh. 2. Nah, ya baik, semuanya berkumpul menurut anggota kelompoknya. Kamu berapa? 1. Ya. Sih kamu bagi sini ya? 1, 2, 3, 1. Bisa lanjutkan aja, Cak. Satu. Kamu berapa? 2. Kamu berapa, Cak? Kok 1 banyak sih? Kok 1 banyak? Kamu berapa emang? Ini kamu sama. Kalau berempat kita. Nah, kamu berapa? Kamu banyak sih, kamu. Oh iya, memang berempat kita itu ada. Iya, benar kan? Oh baik, jadi Bapak akan menjelaskan tugas setiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu menjelaskan untuk kelompok 1 yaitu menjelaskan kembali latar belakang. Kemudian kelompok 2 latar belakang tadi. Kemudian kelompok 2 itu kembali menjelaskan isi dari perjanjian Renville. Kemudian kelompok 3 itu menjelaskan kembali dampak dari perjanjian Renville. Bapak iya. Ini ya.
Sudah Bapak. Sudah Pak. Kelompok 2. Sudah itu kelompok 2. Belum Pak. Belum Pak nggak. Kelompok 3. Bukan ada di sini kelompok 3. Ada kelompok 3 Pak. Kelompok 1 sini Bapak. Semuanya sudah Kak? Sudah Pak. Kelompok 2 sudah selesai. Sudah Pak. Oh, kelompok 3. Belum Pak. Belum. Oke, kita menunggu kelompok 3 ya. Biar sama-sama nanti mempresentasikan Ya Pak. hasil diskusinya. Ya Pak, benar Pak. Nanti hasil diskusinya kalau ada teman yang maju, kalian ini ya saling menanyakan gitu tentang materinya. Oh iya, kira nanya tahu masing-masing. Bapak kok main HP? Iya bapak ini kan nggak tahu kasusnya. Jangan tahu. Pak bantuin. Pasal 1 Pak boleh bantuin. Terlalu benar. Pasal 2. Ini Pak gimana Pak? yang singkat boleh salah. Kenapa sih? Pasal 1. Sudah Pak, sudah selesai Pak, sudah selesai. Kelompok itu kelompok 2 ya. 1 udah selesai nggak? Sudah Bapak. Kita mulai dari urutan 2. Sebelum tidak. Yang maju duluan kelompok 1. Baik Bapak ya. Dan tidak. Tolong ya semua Pak, diperhatikan. bisa soal Sudah. Lanjut presentasi. Latar belakang terjadinya perjanjian Raffles ini sebelum adanya perjanjian Raffles, terlebih dahulu adanya perjanjian Liga Jari yang
hingga Jatina, yang dimana perjanjian Renville itu terjadi pada tanggal 17 Januari 1948 yang dilatar belakangi oleh adanya konflik pasca proklamasi kemerdekaan, di mana Belanda berusaha untuk kembali menguasai Indonesia sehingga menimbulkan pecahnya agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1957. Mungkin itu saja, Bapak. Oke. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Tiga mungkin. Saya. Oke. Berapa lama agresi militer Belanda itu? Agresi militer pertama. 5 tahun. Belum belajar. Sekitar 5 tahun. Kita 5 tahun. Terima kasih. Kalau salah minta dikoreksi teman-teman, karena tidak terlalu memperhatikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi. Berapa bulan aja sih? 19 hari aja. Udah sampai 2 tahun. Menjabat presiden 16 hari. Udah, Pak. Presiden udah Pak menyebut sendiri. Menurut Bapak gimana tadi tuh? Bener Pak? Gimana Pak? Pendapat Bapak gimana? Bagus kan sudah Pak? Tepuk tangan ya Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Dosen. Nomor 2, Pak. Kedua. Isi dari perjanjian Renville yaitu 1. Belanda berdaulat sampai terbentuknya RIS. 2. RI sejajar sama Uni Indo dan Belanda. 3. Belanda dapat menyerahkan kekuasaan pada pemerintahan federal sementara. 4. RI jadi bagian RIS. 5. Akan diselenggarakan pemilu pemilih konstituante. 6. TNI di pendudukan Belanda harus dipindahkan. Selanjutnya garis demarkasi dibentuk atau garis panmuk. Itu gencatan senjata antara tentara Belanda dan Indonesia. Lalu selanjutnya bentuk KTN dan juga selanjutnya adalah bentuk RIS yaitu Republik Indonesia Serikat. Ada yang bertanya? Saya. Ya. Jadi gimana tanggapan teman-teman? Apakah isi perjanjian Renville itu sendiri menguntungkan Indonesia atau merugikan Indonesia sendiri? Merugikan Indonesia menurut kami, karena perjanjian Renville itu kalau dari segi wilayah yang sudah Bapak di PPT Bapak tadi, itu wilayah Indonesia semakin kecil dan wilayah Belanda semakin besar. Jadi ya, negara bawahan Belanda. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Herlin silakan. Garis panmuk itu garis demarkasi yang memisahkan antara wilayahnya Indonesia sama wilayahnya Belanda. Misalnya di Sumatera, mungkin di Sumatera itu ada wilayahnya Belanda di daerah Medan, yaitu dikenal sebagai negara Sumatera Timur. Itu ada garisnya karena di sekitar Sumatera Timur atau sekitar Medan itu, kota Medan, tahu kota Medan kan? Tahu. Nah itu termasuk wilayah Indonesia. Ya, garis antara Korea Selatan dan Korea Utara. Ya, di MZ, demarkasi militer. Tahu nggak? Demarkasi militer Korea Utara dan Korea Selatan. Tahu. Di MZ ada drakornya tuh bagus. Udah tahu. Dia bukan Bapak. Pintar orang Korea itu kalau buat nanti film tentang Korea Utara lucu. Ya mungkin itu aja Pak. Ada masukan tuh? Tidak ada. Masukan saya nggak ada sih. Aduh, mau bilang kali Pak. Kok gitu yang panggil Bapak juga sih? Kamu bayar.
dampak negatif yang pertama itu penyusutan wilayah NKRI, yang kedua ketidakpuasan rakyat dan TNI, yang ketiga blokade ekonomi Belanda, dan dampak positifnya yang pertama pengakuan kedaulatan de facto, dan yang kedua peningkatan dukungan internasional. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau tidak ada, kami tutup saja. Tolong ganti saja. Ada ibu. Untuk ini 3. Dia naik. Ya. Apa itu Pak? Apa itu? Jadi de facto itu apa sih? Tadi kan ada menjelaskan de facto. De facto itu apa? Diambil secara profesional. Dalam segi de facto kan ada de facto kalau saya menarik. Apa bedanya sih? Tapi kami tadi tidak menyebutkan de facto dan de jure. Kami cuma de facto. Iya, apa itu? Ini kan diambil oleh Negara lain. negara lain. Negara lain. Negara lainnya apa? Dan negara apa aja Negara yang apa aja? mengakui Indonesia berdiri pada saat itu? Oh, kayak apa? Facto. Belanda. Iya, terima kasih. Iya. Sudah ya? Ya. Oke, kembali dia ke tempat dulu. Yeay. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi di sini Bapak akan kembali merangkum apa yang sudah diskusikan tadi. Jadi yang pertama dari latar belakang. Tadi kan sudah kita diskusikan bersama. Nah, bahwa negara kita itu pernah dijajah oleh pemerintahan kolonial Belanda, dan secara historis kita merupakan negara jajahan Belanda. Dan oleh karena itu ada beberapa upaya pemerintahan kolonial Belanda untuk tidak memajukan kita. Dan salah satu upayanya adalah dengan apa sih namanya itu, membentuk garis demarkasi atas pembentukan Republik Indonesia, dan itu bisa dilihat dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat, yang pada perjanjian Linggarjati wilayah Indonesia itu semakin menyempit. Dan juga di ekonomi itu ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda, yaitu dengan memblokir ekonomi kita. Oke, terima kasih semuanya atas kehadiran dan juga partisipasi kalian semua. Bapak tutup sampai di sini saja. Selamat sore. Sore.